Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman. Hari ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang cara menulis kutipan langsung dan tidak langsung. Jadi sebelum itu di sini saya akan menyampaikan simpulan singkat terlebih dahulu. Kutipan adalah cara mengambil gagasan atau pendapat dari sumber lain untuk memperkuat argumen dalam tulisan. Terdapat dua jenis kutipan, yaitu kutipan langsung yang menyalin teks asli dengan tanda petik dan kutipan tidak langsung yang menyampaikan kembali isi sumber dengan bahasanya sendiri. Keduanya sangatlah penting untuk menjaga keaslian tulisan dan menghindari plagiarisme. Jadi sebelum itu izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Niko Mavita Apriliani, absen 24 sebagai moderator. Ada Gita Sandi Wijilha Mukti Jagat, absen 10 sebagai penyaji 1. Ada Niputu Ayudhya Kencana Putri, absen 30 sebagai penyaji 2. Ada Putu Kanaya Pratnyani Kori, absen 36 sebagai penyaji 3. Ada Komang Asti Aristawati Swastika, absen 17 sebagai penyaji 4. Baik, perkenalkan saya Gita Sandi Wijilha Mukti Jagat, absen 10. Sekarang saya akan membacakan tentang kutipan langsung. Kutipan langsung adalah bentuk kutipan yang menyalin langsung dari sumber teks asli tanpa melakukan perubahan ataupun dalam penulisannya. Ketika menulis kutipan langsung, Grammates juga perlu mencantumkan sumber asal kutipan yang biasanya dicantumkan di awal atau akhir kalimat. Terima kasih. Selamat pagi Bu Guru, perkenalkan nama saya Niputu Ayudhya Kencana Putri, absen 30. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari kutipan langsung. Ada dua jenis kutipan langsung yang saya jelaskan. Yang pertama adalah kutipan langsung panjang, yaitu berisikan 40 kata atau lebih dan bisa memakan 3 baris dari satu paragraf. Selanjutnya ada kutipan langsung pendek. Jumlah kata di bawah 40 dan jumlah barisnya tidak lebih dari 3 baris. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pengutipan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Cara ini dilakukan dengan meringkas atau memparafrasekan sumber asli dan tidak menggunakan tanda kutip. Kutipan tidak langsung juga merupakan cara yang paling aman untuk menghindari plagiarisme. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Kanaya Kori, absen 36. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kutipan tidak langsung. Jadi di sini ada dua kutipan, yang tidak langsung dan tidak langsung panjang dan tidak langsung pendek. Yang pertama, yang tidak langsung panjang itu, frase ini pada dasarnya dilakukan dengan cara mengganti kata-kata yang ada di dalam suatu pernyataan atau tulisan, tetapi tidak mengubah makna dari pernyataan itu. Lalu yang kedua adalah kutipan tidak langsung pendek. Di sini menjelaskan mengambil poin-poin penting dalam suatu pernyataan untuk ditulis ulang secara ringkas, tentunya tanpa menghilangkan makna dari suatu pernyataan. Tentang tata cara menulis kutipan langsung. Yang pertama adalah tandai dengan petik, di mana gunakan tanda petik 2 di awal dan di akhir kalimat yang ada kutip. Yang kedua, integrasikan ke dalam kalimat, di mana tulis kutipan tersebut langsung di dalam paragraf Anda, bukan melalui paragraf terpisah. Yang ketiga, atur spasi, di mana gunakan spasi yang sama dengan spasi teks di sekitarnya. Dan keempat tuh di mana sertakan sumber, kita harus mencantumkan nama penerbit, tahun terbit, dan halaman sumber yang di akhir kutipan, sehingga Anda bisa meletakkan sumber di awal kalimat dengan format, dalam kurung nama penulis, titik tahun, titik 2, halaman, tutup kurung, atau di akhir kalimat dengan format nama penulis, tahun, titik 2, halaman. Pagi Ibu Guru, saya Komang Asti Aristawati Swastika, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menulis kutipan secara tidak langsung. Yang pertama, pahami sumbernya. Bacalah sumber asli dengan seksama untuk memahami ide-ide utamanya. Yang kedua, tulis kembali dengan kata-kata sendiri, di mana kita harus bisa mengungkapkan kembali ide pokok dari sumber tersebut menggunakan gaya bahasa Anda sendiri, dan pastikan makna tersebut tidak akan berubah. Yang ketiga, kita bisa mencantumkan sumbernya. Melalui cantumkan sumber di akhir kutipan, yang dimana berisi tentang tulisan nama penulis, tahun penerbitan, dan halaman dalam bentuk kurung. Contohnya seperti, pendidikan adalah proses mengembangkan potensi diri
untuk mencapai tujuan hidup dalam kurung Smith, 2020-15. Kemudian ada di awal kutipan, sebutkan nama penulis dan tahun, lalu ikuti dengan ide yang ditulis ulang. Contoh seperti menurut Smith 2020-15, pendidikan adalah proses untuk mengembangkan potensi diri agar bisa mencapai tujuan hidup. Yang keempat, gunakan spasi ganda opsional. Beberapa format mengisyaratkan spasi ganda antara baris dalam kutipan tidak langsung. Yang kelima, jangan gunakan tanda kutip, kutipan tidak langsung tidak diapit dengan oleh tanda petik 2. Terima kasih. Oke, itu saja dari kelompok kami. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan di akhir presentasi. Jadi, kutipan berperan penting dalam mendukung kejelasan dan keabsahan sebuah tulisan. Dengan memahami dan menerapkan kutipan langsung maupun tidak langsung secara tepat, penulis dapat memperkuat argumen serta menghargai sumber aslinya dan menghasilkan karya tulis yang bermutu dan bebas dari plagiarisme. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan kata. Itu saja, terima kasih.